Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Buat sahabat aku yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat yang mendapatkan problem atau masalah dalam hidup, segera diberikan solusi atau jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Orang ini menangis batin saat kamu melepaskan dia jika kamu pergi darinya atau menjauh ya. Ini adalah general reading, pembacaan secara umum, energi ditarik secara acak ya, jadi bisa respon bisa tidak. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini, dan ini adalah hanya sebagai clue, antisipasi, gambaran ya, untuk diambil sebagai pembelajaran atau dijadikan sebagai antisipasi, motivasi saja, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oke. Orang ini menangis batin saat kamu melepaskan dia jika kamu pergi darinya atau menjauh ya. Fokus ya. Orang ini sangat bahagia bisa bersama kamu. Orang ini yang saat ini kita bahas ini adalah orang yang sangat dan selalu merindukan kamu. Dia mempunyai cinta yang cukup banyak untuk kamu ya, dan dia sangat bahagia dengan anugerah cinta ini bisa bersama kamu ya. Oke. Ya, dia itu orang yang benar-benar mencintai kamu ya, dan ini yang akan terjadi saat kamu meninggalkan atau menjauh dari dia atau melepaskan dia ya. Jika kamu pergi darinya, ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah kebimbangan yang selalu di hati atau di pikirannya selama ini. Kenapa? Karena dia mencintai kamu, karena dia sangat bahagia dengan kebersamaan bersama kamu ya. Ada selalu pikiran yang tidak tenang, pikiran dimana ada rasa takut kehilangan, takut atau khawatir seperti itu selalu ada di pikiran dia seperti itu. Ada kegelisahan, ada depresi di sini ya, kadang sampai nggak bisa tidur gitu ya. Jika kamu pergi menjauh darinya atau pergi darinya ya, orang ini akan menangis batin ini ya, karena dia belum sudah ngerasain dari awal, memang sudah merasakan kebahagiaan ini menjalin hubungan dengan kamu, dan dia selalu ada kekhawatiran di mana ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kegelisahan ya, bahkan sampai depresi itu ya. Ya, dia tidak punya pilihan lain selain kamu karena posisinya seperti ini. Dia tidak memiliki pilihan selain kamu, dia tidak punya yang lain karena terbalik ya. Seperti ini ada dimaknai sebagai bahwa dia punya pilihan lain, atau dia itu bisa dimaknai bahwa dia itu seorang player, tapi ini terbalik posisinya. Dia tidak ada yang lain ya selain kamu di hatinya. Jadi ada rasa takut gitu loh ya, kalau seandainya kamu melepaskan atau bahkan jika kamu pergi darinya, dia akan menangis batin karena perasaan cinta ini, karena dia hanya ada kamu, nggak ada yang lain. Dan ini yang selalu ada di pikirannya, rasa kekhawatiran gitu ya. Ya, orangnya sih dewasa gitu, orangnya tuh bijaksana gitu, tapi ya namanya kalau sudah cinta itu kan nggak ada ujung, nggak ada pangkal ya, cinta aja gitu. Dan rasa kekhawatiran itu selalu ada karena rasa takut, dan sepertinya orang ini memang masih polos ya, dan tidak mudah jatuh cinta gitu. Apalagi
Dia bukan tipe-tipe orang yang suka tebar pesona gitu. Dia bukan tipe orang yang suka memberikan perasaannya ke yang lain atau mudah dekat dengan lawan jenis gitu ya. Jadi ada kekhawatiran yang selalu mendera di hati dia, ada rasa takut. Jadi kalau nggak ayal juga kan kalau kamu tiba-tiba melepaskan atau kamu tiba-tiba meninggalkannya, itu yang akan terjadi. Menangis batin, gelisah, depresi ya, karena dia cinta di sini dan dia memang sangat tidak memiliki pilihan yang lain selain kamu saja, seperti itu. Itu yang disebut namanya cowok setia atau wanita setia ya, yang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Itu karena dia sangat mencintai kamu di sini. Kenapa dia ngerasa bahagia dan ngerasa memiliki cinta dan kekhawatiran yang besar? Karena dia memang merasakan hubungan ini saling ya, terutama dia mencintai kamu, menyayangi kamu ya kan, seperti itu. Modelnya cuma cinta sama sayang ya Des ya. Tapi di hubungan ini memang kalian saling melengkapi. Ini jika kamu meninggalkan atau menjauhi dia, itu yang akan terjadi seperti itu ya. Apakah kamu ada yang berencana ingin meninggalkannya? Ada ya, ya nggak apa-apa sih, kan itu urusan hati ya kan ya, walaupun dia sebetulnya ya cinta banget sama kamu gitu ya. Tidak ada ya, tidak ada, dulunya itu tidak ada rasa itu, rasa, bahkan sampai sekarang juga nggak ada rasa keinginan berpisah gitu, nggak ada sedikit pun ada keinginan gitu, apalagi berpikir, nggak ada rasa terfikirkan gitu, nggak ada terfikirkan sama perpisahan itu ya, apalagi kamu menjauh gitu ya, baik-baik aja menurut dia. Dan yang pasti di sini dia ingin membuang lembaran masa lalu dia ya. Orang ini juga pernah mempunyai masa lalu, makanya dia orang kalau yang sudah pernah kecewa di masa lalunya itu kebanyakan ya, ini kebanyakan, tapi ada juga yang enggak sih ya. Kalau terlihat di sini ini terbentuk karena masa lalunya itu pernah mempunyai sesuatu cerita atau sesuatu yang membuat dia itu tidak neko-neko ya, walaupun dia dulunya dari dulu memang nggak pernah neko-neko, tetapi dia pernah mengalami sebuah kekecewaan karena kan pernah ditinggal gitu, atau sedikit atau besar gitu dia pernah mengalami sebuah kesalahan di mana dia harus melupakan masa lalu, yang kesalahan masa lalu, dan dia ingin membuka lembaran baru. Dan ini kamu yang terpilih membuka lembaran baru bersama dia gitu. Dia bucin ya Nes, iya, tetapi ini bisa terbolak balik karena ini kan general reading gitu ya. Orang ini menangis batin saat kamu melepaskan dia, jika kamu pergi darinya atau menjauh darinya, itu yang akan dia rasakan ya. Yang pasti dia ingin membuka lembaran baru, dan kalau memang kamu meninggalkan dia berarti ya itu dia merasa betul-betul menangis batinnya ya kan, harapan ada di kamu gitu. Dia sudah tidak mempertimbangkan lagi perasaannya ke kamu, yaitu berbentuk cinta, tidak mempertimbangkan lagi karena ya inilah perasaan dia, cinta, mencintai kamu seperti itu. Dan dia berharap bisa membuka lembaran bersama kamu, dan di sini terlihat memang kalian saat ini ya, ini kan jika kamu meninggalkan dia, ini yang akan dia rasakan karena dia ngerasa di hubungan ini tuh saling gitu, kalian cinta gitu, saling sayang gitu, dan saling melengkapi di hubungan. Nah, jika kamu meninggalkan dia akan terjadi seperti ini, menangis batin, kecewa ya kan, terluka ya kan, karena dia hanya mencintai kamu saja, nggak ada yang lain. Dan ini bukan tipe-tipe orang yang selengek gitu, bukan ya. Usianya lebih muda dari kamu ya,
ya usianya lebih muda dari kamu, tetapi dia mempunyai cinta yang besar untuk kamu. Tidak eh, apa namanya, tidak meragukan lagi perasaan dia ke kamu. Memang dia sudah yakin, karena terbalik posisinya. Kalau begini kan dimaknai bahwa ini seseorang yang masih meragukan perasaannya ke kamu, tapi kalian sudah melakukan sebuah hubungan yang mempunyai komitmen gitu, tetapi masih ragu-ragu, tetapi ya sudah berjalan gitu. Nah, dia sudah tidak ada keraguan-raguan walaupun usianya lebih muda dari kamu, ya seperti itu. Yang ada di hati dia hanyalah kekhawatiran dan rasa takut atau gelisah jika kamu mau meninggalkan, seperti itu ya. Ini kalian lajang ketemu lajang mungkin ya, eh, bisa juga single parent ketemu single parent, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau kamu semisalkan ya ada keinginan meninggalkan, semoga menonton video ini kan, orang ini memang benar-benar orang yang setia yang kamu hadapi gitu. Jadi ini adalah energi kamu gitu, dan ini adalah ranah kamu gitu. Jadi orang yang kamu kepikiran meninggalkan karena kamu nggak yakin dia orang yang seperti apa gitu, tapi ada sedikit, ada tak bukan sedikit lagi, memang ada tanda-tanda di sini. Artinya ya kamu cobalah untuk mempertimbangkan kembali, uh, kalau jika ingin meninggalkan dia, bahwa dia memang betul-betul cinta sama kamu dan berharap bisa membuka lembaran baru bersama kamu gitu ya. Jangan terburu-buru meninggalkan begitu saja. Sekarang kita lihat untuk penegasannya. Segitunya ya, iya. Terlihat di sini dia orang yang bukan polos ya, bukan orang polos, tapi memang orang yang teguh punya keyakinan terhadap hubungan ini, dan bukan termasuk orang yang lugu, bukan. Dia memang orang yang pernah mempunyai masa lalu tuh yang nggak bagus, jadi sehingga dia itu ingin benar-benar membuka lembaran baru, berubah menjadi lebih baik. Bukan orang nggak baik, cuma dulu ya mungkin ada kesalahan, mungkin karena naif, tetapi nggak terlalu berat gitu, nggak bikin dia trauma gitu, bukan, tetapi dia akan melakukan hubungan di sini lebih baik, sehingga tercipta kasih sayang cinta seperti ini gitu. Dulu dia punya masalah, Des. Pasti ya, setiap orang tuh punya masa lalu, tapi tidak separah atau setrauma orang yang ditinggalkan kalau dia kelakuannya buruk, tidak, bukan. Tapi dia memang orang yang pernah mengalami sebuah problem ya. Semua orang kan punya masa lalu kan. Nah, di sini dia ingin berbuat lebih baik. Dulu sudah baik, cuman mungkin kurang lebih baik. Jadi dia ingin menerapkan semua itu di hubungan dengan kamu, karena dia memang betul-betul merasa nyaman di sini, merasa bahagia, merasa saling dan merasa mendapatkan di sini gitu ya. Aku nggak mendapatkan, Des. Nah itu, kalau kamu yang memang merasa dia nggak baik untuk kamu, ya nggak apa-apa gitu ya. Ini ada yang sebagian single parent dengan lajang atau single parent dengan single parent ya, ada seperti itu, tetapi nggak terlihat dia ada hubungan ini dengan orang yang sudah berumah tangga atau berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, nggak ada ya. Usianya lebih muda. Ada perasaan cinta, ada ketulusan di hubungan ini, ada rasa ketulusan di hubungan ini, dan ini ada peluang juga, peluang untuk saling mengenal lebih jauh ya. Ya seperti itu. Hubungan ini nanti akan terjadi sebuah kegagalan kalau kalian nggak hati-hati. Karena apa? Karena kamu mengambil keputusan untuk tiba-tiba ingin menjauh atau ingin pergi darinya, sedang kamu nggak mengatakan apa alasannya ya. Terjadi namanya awal kehancuran atau awal kegagalan ya. Nah di sini tapi ternyata tertutupi oleh cinta atau sayang, dimana memberikan perasaan atau menjatuhkan pilihannya ke kamu ya.
atau sebaliknya kamu menjatuhkan pilihan. Jadi intinya di sini saling cinta gitu loh ya. Ada sih peluang untuk gagal, ada, yaitu kalau kamu meninggalkan atau dia meninggalkan kamu, karena ini kan general reading. Kalau kamu mau lebih fokus ke energi kamu, ya silahkan personal reading ya. Ini adalah general reading ya. Ada awal tindakan ya, memberikan perasaan itu, atau jujur lah ibaratnya, jujur tentang perasaan kamu masing-masing itu justru akan memperbaiki hubungan ya. Intinya kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka, agar dia bisa memperbaiki diri, atau sebaliknya, karena ini adalah energi yang terbolak-balik ya. Bisa terjadi pada kamu, bisa terjadi pada dia, tergantung dari vibrasi energi. Dan memang ini adalah general reading yang energi ditarik secara acak seperti itu ya. Ya, di sini ada sebuah perpindahan atau sebuah urbanisasi ya. Kamu masih bisa diperbaiki. Seandainya kamu mempunyai pemikiran untuk meninggalkan itu, cobalah kamu berikan dia kesempatan satu kali lagi. Kalau ada salah sedikit tentang dia, atau di sini energinya dia kurang bagus ya, enggak, dia tidak seperti yang Ndes bacakan, tetapi dia justru orangnya itu kurang terbuka, atau dia itu orangnya memang cuek. Nah seperti itu, kamu bisa berikan dia kesempatan sekali lagi. Tapi yang akan dia rasakan memang seperti ini, batin dia menangis, dan dia tidak ada yang lain, cuman mungkin punya karakter yang cuek atau cool ya kan, seperti itu. Masih ada, jangan kekanak-kanakan ya, dalam menjalin hubungan itu jangan kekanak-kanakan. Dan ini di sini besar harapan akan sebuah kedepannya menjadi lebih bagus gitu, menjadi lebih baik hubungan ini ya. Karena aku melihat di sini ada harapan, ada cahaya yang disebut dengan pencerahan. Nanti akan datang pencerahan dari siapa, dari kanan kiri kamu atau teman kamu, atau ya, kalau kamu memang merasa sanksi, boleh kamu konsultasi sama teman. Ini loh, aku punya pacar seperti ini, punya doi seperti ini, aku mau tinggalin dia, bagaimana ya gitu sih. Seandainya kamu memang punya pemikiran seperti itu. Tetapi ini adalah jika kamu ingin pergi, dan jika kamu ingin menjauh dari dia, ini yang dia rasakan ya. Karena dia memang betul-betul mencintai kamu, ada ketulusan, ada rasa saling sayang seperti itu ya. Jadi pertimbangkan kembali ya, jika ya seseorang yang kamu cintai itu akan merasa seperti ini gitu loh, menangis batin jika kamu ingin meninggalkan. Boleh kamu tersenyum, boleh tersenyum aja ya. Di sini ada energi Gemini, ada energi Scorpio ya. Juga di sini ada energi apa ya, Aries ya, ada Aries. Aku lagi meraba aja itu ya. Di sini juga ada energi Virgo ya, ada energi Pisces, ada energi Gemini kuat sekali ya. Juga di sini ada energi Aquarius, dan yang terakhir di sini ada energi Scorpio yang sangat kuat sekali ya. Oke ya. Jadi pertimbangkan kembali untuk melakukan sesuatu, jangan mengikuti keinginan hati ya. Jadi gunakan intuisi hati ya. Ini tentang rasa, tentang hidup matinya seseorang. Ke hidup matinya seseorang, iya, orang putus cinta bisa juga loh bunuh diri atau apapun ya kan. Jadi harus mempertimbangkan cara mengakhirinya. Seandainya kamu memang betul ya nggak bisa atau nggak tahan bersama dia, ya cara mengakhirinya pun harus lebih hati-hati seperti itu. Jangan asal putus. Bagaimanapun juga orang ini kan pernah membuat kamu bahagia, walaupun sedikit atau banyak ya. Jadi kita harus bersikap bijaksana. Seandainya kamu memang benar ingin mengakhiri atau menyudahi atau menjauhi. Tapi ini yang aku baca di sini bukan berarti kamu melepaskan jika kamu pergi darinya atau menjauh darinya.
dia akan menangis batin, dan dia akan menangis batin gitu. Ya, jangan sembrono dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi jangan mempermainkan hubungan, karena kamu harus tahu hukum tebar tuai itu berlaku ya. Hukum tebar tuai itu hukum karma, hukum tebar tuai, hukum tebar tuai. Ya, apa yang kamu perbuat ya akan ada hasil akibat dari yang diperbuat ya, atau disebut dengan karma ya, perbuatan ya, perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut, atau disebut namanya karma atau hukum tebar tuai, seperti itu ya. Ada abundance, sebuah kelimpahan. Di hubungan ini akan terjadi sebuah kelimpahan, akan terjadi kelimpahan cinta atau kebahagiaan, seperti itu. Di sini juga ada yang disebut dengan waktu ya. Waktu. Apapun yang terjadi kalau bisa tuh dikomunikasikan, apapun, sekecil apapun, sedetail apapun ya, karena waktu terus berputar. Kalau kamu saling menutupin atau tidak berani terbuka, yang ada menjadi bom waktu, seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah ya dikomunikasikan agar dia tahu, dan dia pun begitu kan, terbolak-balik energinya kan, bisa dia juga harus berkomunikasi, ada komitmen, paling tidak ada komitmen. Kalau punya masalah itu jangan diendam jangan disimpan sendiri ya, seperti itu, agar semuanya menjadi cepat selesai ya. Nanti akan ada yang disebut dengan pertunangan atau the rings ya, two rings, tukar cincin atau pertunangan ya. Di hubungan ini akan terjadi seperti itu ya. Hubungan itu identik dengan saling ya, saling dan saling. Hati-hati dengan yang disebut namanya wanita ular atau ular ya, karena ular sendiri itu berbahaya. Jangan sampai kita kalau bahasa meleng, jangan sampai kita lihat kanan kiri tetapi kamu sendiri nggak paham yang sebetulnya teman gitu ya. Kita tidak boleh mencurigai teman, tetapi paling tidak kita harus tahu ya, mana teman, mana yang ingin menghancurkan hidup ya kan, menghancurkan sebuah hubungan, seperti itu ya. Ya, kalau memang kamu yang ada di ranah ini dan kamu merasa ya ada yang, atau dia bukan pantas untuk kamu karena ngerasa dia seperti ular ya udah lepasin aja. Atau kanan kiri yang memang bertujuan hanya untuk sebatas atau sahabat atau sesuatu yang membuat kalian ingin dipecah belah ya, kamu intinya harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Suudon jangan, tapi waspada harus ya. Dan di sini ada pukulan nanti, hati-hati, kamu harus hati-hati di dalam hubungan ini ya. Ada yang ingin memecah belah kamu, padahal di sini sudah ada sebuah kelimpahan cinta nanti akan terjadi. Ada yang disebut namanya waktu terus berjalan, di mana akan terjadi perbaikan dan akan terjadi sebuah pertunangan. Tetapi hati-hati, di kanan kiri kamu ada tidak harus suudon ya, paling tidak kamu harus antisipasi aja bahwa akan ada seseorang lawan jenis juga ya, yang akan menghancurkan hubungan ini, seperti itu ya. Oke, yang akan menghancurkan hubungan ini untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Banyak godaan dalam sebuah hubungan itu, jadi kita harus berhati-hati menjaga hubungan itu sendiri. Jangan gegabah, jangan mendengarkan orang lain ya. Karena cinta sendiri harus saling percaya, saling
cinta, saling setia, saling jujur, dan saling melengkapi. Kalau kamu cuma sekedar mendengarkan, tidak melihat dengan mata kepala sendiri, ya jangan didengar, jangan langsung mengambil sebuah keputusan, karena belum tentu itu benar. Seperti itu ya. Ini aku shuffle pesan untuk kamu, pesan spesial untuk kamu yang menonton video ini versi Gondes. Kita akan baca satu persatu pesannya. Kosong, artinya pesan yang disampaikan di sini sudah cukup jelas ya. Kita ambil pesan yang kedua. Satu rasa, satu cinta bersama karena Allah. Mencintai dia karena Allah. Jangan mencintai dia karena pengertian kamu sendiri, atau mencintai apa yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri. Tetapi harus mencintai karena Tuhan atau Allah atau keyakinan kalian. Karena dengan mencintai dia karena Tuhan atau karena Allah, itu ibaratnya kamu itu mempercayakan diri pada Allah. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu sudah ikhlas atau tidak terasa sangat sakit gitu ya. Jangan putus asa, jangan putus asa, tetap semangat, optimis ya. Seandainya kamu ada di ranah ini dan memang kamu ngerasa kamu yang ada di sini ini kan bisa terbolak-balik gitu kan. Kalau seandainya ada rasa yang memang kamu merasa ini energi aku gitu, misalkan aku merasa takut, yes, jangan putus asa, tetap berdoa, bermohon yang terbaik ya. Tuluskah kamu mencintainya? Pertanyaan ini ditujukan ke kamu gitu loh, apakah kamu tulus atau tidak gitu. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, belajar untuk memahami hidup atau kehidupan atau hubungan ya. Oke ya, sahabat aku semuanya, sudah aku sampaikan semuanya, semoga bisa bermanfaat ya. Orang ini menangis batin saat kamu melepaskan dia, jika kamu pergi darinya atau menjauh darinya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai sesuatu menyesal di kemudian hari. Tetap serahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah hidup ya, langkah hidupmu. Karena apa? Kembali ke kamu, tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Tetap jadi orang baik, tetap berjati dari kebenaran, dan jangan pernah melampaui batasan dalam menjalani sebuah hubungan yang flat-flat aja tetapi pasti, daripada kamu bucin tapi akhirnya nanti terjatuh ya kan. Oke, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap bermohon pada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya kuasanya yang berkuasa sempurna. Hari ini cinta, besok nggak cinta, hari ini nggak cinta, besok itu ada kuasanya ya. Oke, ada kesalahan Damit Gondes Mendes tahu tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkati. Amin. Bye.